Inilah panorama kawasan Kars Gunung Sewu sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Topografi Undak berlereng curam mendominasi bentang alam di Pantai Parangtritis, Yogyakarta hingga Teluk Pacitan di Jawa Timur sepanjang 120 km. Selain tebing batu karang, ciri khas lain kawasan Kars adalah Bukit Kerucut atau Conical Hills dan Bukit Melengkung atau Sinusoid Hills yang membuat kawasan ini dinamakan Gunung Sewu alias Seribu Gunung. Yang pertama itu terbentuk batu gamping di daerah laut dengan kedalaman terbentuk batu gamping itu kedalaman 200 meter maksimum, kemudian suplai sedimennya adalah banyak, kemudian sinar cahaya matahari cukup, kemudian gelombang lautnya tidak terlalu tinggi hingga terbentuk batu gamping, kemudian karena dia ada proses pengangkatan naik ke atas, kemudian syarat terbentuknya Kars itu yang pertama adalah iklim curah hujan harus cukup tinggi, kemudian kita punya ketebalan lapisan batu gamping yang cukup besar. Kalau di Gunung Kidul kan cukup besar. Kemudian terbentuk struktur-struktur geologi baik retakan, patahan, sehingga air mudah untuk masuk ke situ melarutkan batu gampingnya. Di kawasan ini berkembang jaringan goa dan sistem sungai bawah tanah. Seperti Goa Kali Suci misalnya. Menelusuri goa bagaikan masuk ke lorong waktu yang berjalan mundur hingga berjuta tahun. Lubang raksasa ini terbentuk karena pelarutan batuan karbonat oleh air yang meresap melalui retakan dan pori-pori bebatuan. Inilah proses alam yang disebut karstifikasi. Salah satu fenomena alam unik yang dapat kita temukan di kawasan Kars adalah gua. Nah, menurut ilmu geologi, gua di kawasan Kars terbentuk melalui proses pelarutan batuan oleh air. Awalnya saya sulit untuk memahami bagaimana caranya lapisan batuan yang keras itu dapat larut oleh air. Hingga saya melihat batu ini. Nah, di batu ini terdapat lubang-lubang yang disebut lapies. Tidak hanya membuat batu ini bocel-bocel atau berlubang-lubang kecil, air juga membuat batu ini berongga sehingga terbentuk seperti gua. Lapies merupakan contoh proses pelarutan batuan oleh air dalam skala mikro. Nah, jika proses itu terjadi dalam skala makro, hasilnya adalah tentu saja gua seperti Goa Kali Suci. Geopark Gunung Sewu tidak sebatas hanya pada kawasan Kars saja, namun juga mencakup perbukitan Batur Agung di utara, dataran tinggi Wonosari di tengah, serta kawasan Kars di selatan. Geopark ini memiliki 33 situs warisan bumi, baik situs geologi maupun non-geologi. Namun Geopark tidak hanya melulu tentang geologi. Menurut UNESCO, Geopark juga harus mengandung arkeologi, ekologi, sejarah, serta budaya. Perjalanan Geopark Gunung Sewu dimulai pada tahun 2004 saat tim geologi mengadakan penelitian dan pemetaan di kawasan Kars. Hasilnya, pada tahun 2013, Badan Geologi menetapkan Gunung Sewu sebagai kawasan Kars nasional. Sayang, upaya memasukkan Geopark Gunung Sewu dalam jaringan Geopark dunia belum berhasil. Ya, jadi Gunung Kidul dan Wonogiri maupun Pacitan 2014 telah berupaya untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu anggota UNESCO dalam pengelolaan Global Geopark Network di Kanada. Nah, ini ketika kita menyampaikan potensi yang kita miliki bersama-sama dengan 3 kabupaten, 3 provinsi tadi, ternyata masih ada sedikit kendala yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Kawasan berstatus geopark akan dilindungi pelestariannya oleh negara seperti Taman Nasional. Perlindungan inilah salah satu fungsi penting status geopark, karena kandungan mineral di dalamnya amat rentan terhadap eksploitasi industri. Kawasan geopark itu muncul pada prinsipnya adalah kita untuk melindungi daerah tertentu
ya berdasarkan atas kondisi geologinya. Nah, kenapa harus dilindungi? Karena dia ada sesuatu yang unik yang perlu kita lestarikan sehingga ini menjadi warisan anak cucu kita. Pengembangan geopark sejatinya tidak hanya menguntungkan ekologi, namun juga menguntungkan masyarakat. Geopark berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi setempat. Bila masyarakat diuntungkan oleh pelestarian geopark, diharapkan eksploitasi mineral di kawasan geopark dapat dicegah.